Halo Nyalakan People, kembali lagi di Nyalakan Podcast. Halo. Tempatnya kita ngebahas seputar agility, transformasi karir, dan perkembangan karir. Mbak Anita apa kabar? Kabar saya baik. Imam apa kabarnya nih? Saya luar biasa, baru dari rumah nih Mbak. Mas Hanif dari Makanya mana? luar biasa ya dari Luar rumah biasa. soalnya. Saya dari Bekasi, makanya kusut. Tapi hari ini gak ke kantor kan? Baru sekarang enggak. dah. Iya, baru By the way baru sekarang ini kita syuting di hari Jumat. Mbak Anit dari keluar tadi ada meeting. Hari ini bekerja dari rumah. Aha. Bekerja dari rumah. Ada hubungannya ya dengan apa yang kita mau diskusikan ya. Bener. Nah, karena kan sekarang ini lagi banyak pembahasan juga Mbak Anit Iya. terkait WFH dan WFO. Apalagi aku sekarang ini dari rumah Mbak tadi. Iya. Dari rumah dan sekarang syuting menjelang sore. Jadi enak banget nih jalanan sepi gitu ya. Jalanan sepi. Nah, jadi banyak banget bahasan yang tadi aku sempat singgung di awal. Dan sempat juga nih ada riset dari PwC terkait 62% pekerja di Indonesia telah bekerja kembali ke kantor. Sedangkan 30%-nya lagi bekerja dengan sistem hybrid dan 8%-nya full WFH. Nah kayaknya ini kita termasuk yang 30% sih. Ya, hybrid. Bisa kerja di mana aja. Bener. Nah balik lagi. Menurut Mbak Anita terkait sudah ada pengkotak-kotakan tadi Mbak. Artinya kan kalau dulu mungkin sebelum pandemik kita full WFO. Iya. Artinya tidak ada apa ya gambaran atau referensi kalau kita tuh bisa ada opsi untuk bekerja dari rumah, remote. Kalau di saya sih nggak ada opsi seperti itu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Anita gimana sih Mbak melihat sekarang ini cara bekerja orang semua karyawan tuh udah terbagi menjadi 3 Mbak. Di full kantor, tadi makanya ada istilah return to office, Yes. ada remote, hybrid, dan full WFH. Mbak Anit ngeliat fenomena kayak itu gimana sih? Ada pergeseran kah? Mungkin saya revisi dikit ya tadi yang Iya. Imam bilang yang sebenarnya sebelum pandemi terjadi beberapa perusahaan sudah menerapkan hybrid working. Oh udah Mbak. Udah, tetapi Oke. memang dosisnya atau kadarnya masih sedikit. Oh, Ya, saya akan bilang perusahaan-perusahaan ini adalah early adopters. Wow. Dalam sebuah perubahan ada istilah kurva ya, di mana orang-orang atau organisasi yang mulai duluan melakukan sesuatu yang berbeda, yang pada saat itu dianggap abnormal. Iya. Ya, pada saat itu dianggap abnormal. Oh, jelas. Hah? Kok company lu bisa sih kerja dari rumah gitu kan ya? Tetapi perusahaan saya itu sudah melakukan ya WFH walaupun masih sedikit. Ya, Ya, jadi ya, sekali dalam 2 minggu, kemudian abis itu dinaikin sekali dalam seminggu. Boleh work from home. Oke. Ya, tetapi memang dianggap tidak normal dan sering dipakai sebagai sebuah key selling point ya bagi Iya. para employee baru untuk menarik tenaga kerja untuk mau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pada saat sebelum pandemi masih sebatas itu. Oke. Ya, tetapi lihat apa yang benefit atau keuntungan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan ini ketika pandemi terjadi. Mereka jauh lebih ready, lebih siap menghadapi pandemi dibanding perusahaan-perusahaan yang tidak pernah mencoba work from home. Ya. Karena WFH itu nggak sekedar orang kerja dari rumah dan harus pakai tools apa. Misalnya pakai Zoom kah atau virtual collaboration tools kah. Itu lebih dari itu karena memerlukan perubahan kultur dan mindset. Pasti, Mindset lagi. Ya. Walaupun nih kita diberikan kesempatan buat work from home dengan tools yang canggih begitu, belum tentu hasilnya bisa efektif dan produktif kalau tidak disertai dengan mindset dan kultur yang benar. Tapi kita belum masuk ke sana tuh. Itu nanti buat belakangan ya. Nah, kembali bicara soal trennya. Ya, jadi tadi kan saya udah bilang sebenarnya work from home itu sudah dilakukan bahkan sebelum pandemi. Ya. Oleh para early adopters. Dan mereka merasakan manfaatnya ketika pandemi ya. Yang tadi saya ceritain. Nah, sekarang udah RTO nih. Return to office. Gimana nih semua pada jerit. Dan ini merupakan sebuah pertikaian yang tak kunjung usai. Betul. Ya, antara employer dengan employee. Employees. Benar gak? Iya. Ya, kadang-kadang saya pikir kenapa ya mungkin simply pengen maksimalin kontrak
kantor yang udah disewa. Iya, I don't betul. know. I Mahal don't loh bayar gedung. dan keburu beli bahkan. Iya, Mungkin bener, kadang udah bener, beli bener. nih. Iya, Ya terus habis dianggurin lama-lama akan rusak pelan-pelan. Itu Iya. mungkin alasan yang paling rendah. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya akan ajak nyalakan people ya dan teman-teman di sini untuk berpikir konteks. Ya. Kita selalu kembali ke Konteks. konteks. Ya, why we are doing things a certain way. Nah, saya masuk sedikit mengenai yang namanya industrial work versus knowledge work. Oke. Menarik. Ya, ada pekerjaan yang sifatnya industrial. Misalnya apa? Manufaktur, pabrik. Sementara ini kan masih pakai orang ya. Iya. Kita nggak ngomong dulu zaman nanti pakai robot gitu ya. Kalau masih pakai orang, of course lah yang namanya packing, packaging, memasukkan bahan, Iya. ya. Apa tuh namanya meramu material, ya harus dateng dong ke Betul. kantor, ke company, bener nggak? On-site work. Betul. Gimana caranya menjaga kualitas, bener gak? Betul, betul, Kalau betul. masing-masing bawa materialnya pulang kerjain di rumah, Iya. ya nggak bisa dong. Ada yang namanya distribution, betul gak? Harus dimasukkan ke transportasi Iya. dan lain sebagainya. Ada distribution channel, ya nggak bisa. Ya industrial work, walaupun nggak semua industrial work ya, beberapa level yang lebih senior, yang lebih manajerial, tetap Itu bisa. Ya hybrid working. Ya walaupun dia tetap harus monitornya gimana ya, Ya. monitor orang di lapangan, di lantai pabrik, tapi dari rumah. I didn't say impossible ya, saya nggak pernah bilang sesuatu itu impossible. Tetapi mungkin hurdlesnya atau hambatannya tinggi. Ya karenanya mau nggak mau work from office atau on-site working, tidak bisa remote. Ya. Nah mari kita pindah ke knowledge work. Ya, pekerjaan berbasis pengetahuan. Contohnya apa? Software development. Iya. Ya, misalnya ya, atau produk perbankan, savings, loans, Iya. ya gak? Itu kan semuanya knowledge products. Kan nggak ada yang pegang kan, loans di tangan kan nggak tangible. Itu istilahnya intangible products. Ya. Ya, nah untuk knowledge work memungkinkan nggak kalau misalnya work from home, work from anywhere, remote working? Mungkin banget. Iya. Iya kan? Karena basically prinsip dasar atau konsep cara bekerjanya knowledge work itu adalah ada sebuah ide. Mari realisasikan ide tersebut. Ide tersebut biasanya abstrak. Mobile app, digital ecosystem application, abstrak kan? Iya. Ya kan, abstrak. Semuanya mencoba mengerti ide tersebut dan mengkontribusikan skill set yang berbeda-beda. Dan kemungkinan bisa jadi dibutuhkan di waktu yang berbeda-beda untuk mulai jam in dalam pekerjaan. Nah, ini bisa nggak dilakukan secara remote? Bisa banget. Iya, iya. Misalnya nih, developer, sistem developer, ngoding. Wah, itu Kan nggak bisa. mesti kita tungguin dong, kita tongkrongin di sebelahnya. Kamu ya clocking mulai sekarang jam 9.00, kamu mulai coding dari sekarang. Saya liatin kamu ya, kamu harus coding. Kan nggak gitu. Nah, knowledge work satu hal lagi adalah butuh yang namanya ide. Ya, ide gitu, aha moments. Dan butuh mood. Ya, iya betul banget lagi Mbak. Iya, iya. Butuh mood. Ini hati-hati nih kalau butuh mood, kan kita kerja nggak boleh pakai mood, nggak juga. Ya dalam knowledge work ya, kalau mood lagi tinggi, ide lagi cemerlang, lagi banyak, kalau perlu 2 hari nggak tidur. Iya, iya. Kerjain sampai jadi, karena mumpung kita memanfaatkan momentum. Begitu selesai, idenya udah terlaksana, mau rehat seharian monggo. Iya, iya, iya. Tentunya ini konsep yang belum bisa diterima banyak orang gitu, bahwa di dunia knowledge work yang penting bagaimana caranya merealisasikan value sebanyak mungkin dengan usaha sekecil mungkin. Value driven delivery, ini prinsip agile by the way. Wow, iya. Ya, itu dunia knowledge work terserah. Kalau mau kerja 2 jam dapat nilai 20 dan kerja 5 jam dapat nilai 20, kenapa yang enggak ada yang 2 jam? Iya, iya. Iya gak? Caranya gimana? Caranya saya mau spa dulu sebentar, cari ilham. Ngopi dulu. Ya, saya lagi cari wangsit nih, lagi ngimpi. Boleh. Ya, sebagian kerjaan knowledge work itu ada faktor mimpinya. Ya, lagi berandai-andai. Lah orang lagi berandai-andai itu nggak bisa diganggu ya.
Karenanya kenapa orang-orang sukses yang berkecimpung di dunia knowledge work, yang menelurkan inovasi-inovasi yang luar biasa di dunia ini, butuh waktu meditasi. Baca aja kalau nggak percaya. Ya, they did that. Kenapa sih? Itu waktu mereka berangan-angan dan fokus. Ya, mencari ide. Karena kadang-kadang ide itu ketika datang, dia nggak datang 2 kali. Iya. Ya, begitu dia datang kita harus tangkap itu segera dan segera realisasikan langkah selanjutnya. Itu adalah nature dari knowledge work. Dan karenanya knowledge work tidak bisa diukur dari 9 to 6 atau 9 to 5 terserah lah ya, atau 8 to 5 apapun namanya, itu agak sulit. Ya, karena kita memikirkan terobosan, inovasi ide, merealisasikannya dan ingin mendapatkan value sebesar-besarnya dari sana. Jadi bukan diukur dari berapa jam seperti di industrial work, di mana kalau kamu sejam nih bisa masukin barang ke kotak 10 kotak, maka kalau 10 jam 10 kali 10 100 kotak. Tetapi di dunia knowledge work itu tidak demikian. Ya, sehingga kembali ke konteks tadi saya bilang. Industrinya, jenis bisnisnya, jenis servisnya apa. Nah, tetapi tidak semua perusahaan, perusahaan kan lininya banyak ya. Betul. Ada bagian berangan-angan, ciptakan produk inovasi dan lain-lain, research and development strategy. Nyalakan people, jangan salah paham dulu ya, ntar dikira angan-angan kerjaan kita kayak bermimpi-mimpi doang, hayal. Kerjanya ngelamun di kantor. Bukannya melamun terus nggak dapat apa-apa, melamun yang produktif ya, yang menciptakan sesuatu yang inovatif ya. Nah, tetapi dalam sebuah perusahaan besar ada juga lini-lini yang misalnya harus ketemu customer face to face. Ya, betul. Betul gak? Misalnya apa? Di dalam dunia banking ada yang namanya relationship manager. Ya, mereka manage portfolio gede-gede nih dari orang-orang high net worth. Ngerti high net worth? Ya. Kalau high net worth gak pernah diketemuin ntar marah loh. Masa mintanya Zoom terus? Pak, Zoom yuk gitu kan. Sesekali kamu harus datang dan ketemu. You cannot avoid that. Jadi di dalam sebuah industri pun ya, misalnya dia basisnya knowledge work, tapi lini-lini dalamnya itu bisa jadi gak semuanya cocok untuk full WFH. Ada sebagian harus hybrid. Jadi harus dikembalikan ke konteksnya. Ya, ke konteksnya, dan tentunya ini ada 2 sisi kan. Kepercayaan dan bagaimana measure productivity. Soalnya ya human beings ini rumit. Kalau dikasih kebebasan, tidak pernah dimonitor, tidak pernah di-track, lama-lama kebablasan. Iya benar. Ya, terlalu diketatin. Ya, kecuali tadi ya industrial work ya, manufaktur gitu. Saya pernah kerja di perusahaan yang absensinya itu pakai sidik jari. Iya, masih ada. Padahal saya mengerjakan knowledge work. Itu cukup painful. Kenapa? Ya kan, maksudnya kita mungkin semalaman itu lagi berangan-angan, tanda kutip tadi ya. Bukan tidur ya, lagi mikir. Ya, sampai mungkin menjelang dini hari gitu. Tapi kita jam 8.30 udah harus fingerprint. Ya, akibatnya saya jadi nggak produktif, saya ngantuk ya, saya jadi nggak bisa sharp gitu ya, tajam ya untuk pick up ide kemarin. Akhirnya walaupun badan saya di kantor hari itu, tapi saya nggak menghasilkan value hari itu. Karena saya dipaksa harus hadir, padahal saya habis mikir keras malam sebelumnya, try to crack a problem, try to crack a solution. Ya, yang notabene ya, saya sendiri pernah ngalamin ya, mikirin sesuatu dan tahu-tahu ya udah subuh gitu. Ya, karena lagi mikirin strategi. Ya, dan itu nggak bisa tiba-tiba diberhentiin gitu aja ya, kalau lagi kinclong banget gitu ya. Buyar langsung kalau di situ. Iya, ibaratnya ide lagi datang seperti air bah gitu, terus kita tutup, udah saatnya tidur nih. Wah, sayang banget. Iya. Ya, sayang banget ya, kita is about to create a great value. Ya, nah jadi menurut saya harus kembalikan ke konteksnya ya tadi, jenis industrinya, ya kan, knowledge versus industrial work, dan konteks role-nya. Artinya walaupun kita ada di industri knowledge work, belum tentu role kita, peran kita itu bisa 100% work from anywhere atau work from home atau remote working, tergantung kembali ke konteks. Nah, yang paling penting adalah apakah satu, mindset dan culture dari tim di dalam perusahaan tersebut siap. Dua, how to measure success, how to monitor success.
Ya kan? Bagaimana kita tahu gitu bahwa value akan tercreate. Ya kan? Dan 3, saya nggak deny ya bahwa pada akhirnya mungkin tadi ada kalimat dari Hanif ya kalau nggak salah. Itu dulu waktu WFH selama pandemi baik-baik aja tuh terpaksa baik-baik ya. Terpaksa baik-baik. Saya akan bilang humankind ini lucu juga. Kalau lagi kepepet dia bisa-bisa aja mencapai sesuatu. Tapi ketika kembali situasinya normal, maka kadang-kadang kita harus intervensi dengan certain measures supaya keep up the same level of productivity. Ya, karena dulu terpaksa kita terkurung di rumah. We must survive. Bisnis harus jalan. Bisnis banyak yang gulung tikar. Ekonomi mandek. Jadi by hooks or by crooks harus we make it happen. Baik dari segi perusahaan maupun dari segi karyawan. We have to make it happen. We don't like it. Saya pernah meeting tuh mungkin sekitar 9 to 9 ya selama pandemi ya. Itu nonstop back to back meeting dan ngeliatin tuh layar ya. 12 jam ya sampai blur ya. Pedes banget pasti Mbak Ya, matanya. dan kamu bayangin posisi badan kita ya, kecuali nanti zamannya hologram ya. Kita nggak ngomong ke sana ya. There will be time like that ya. Nanti ya zamannya VR itu sudah benar-benar mature. Kita nggak usah khawatir lagi lihat itu layar segi 4. Ya, we talk about it later, but it will come. Ya, jadi di masa-masa yang seperti itu ya kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dan produktif. Nah, tetapi apakah itu paling efektif? Now the interesting thing adalah dan juga yang ditakutkan banyak orang saat ini ya dengan adanya era virtual reality dan lain sebagainya, era AI ya, machines dan lain sebagainya adalah kita berhenti bersosialisasi. Jadi teman-teman kalau masih diminta misalnya 2 kali datang ke kantor sebelum marah, pikir dulu akibat positifnya. It's also good for your mental health. Ya, tapi saya introvert, Mbak Anita. Saya senang di rumah. I can understand that, but no matter what, kadang-kadang ya, kalau kita udah ketemu face to face, tetap ada sebuah nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, artinya kita bilang secara produktif bisa dikoordinasikan dengan Zoom segala macam, tapi begitu udah ketemu face to face secara pribadi, kok jadi lain ya. Rasanya beda, Mbak. Rasanya beda ya. Oh, ternyata kamu tuh kayak gini gitu. Oh, kamu tuh di bayangan saya bukan gini loh selama ini di video call ya. Pas ketemu langsung ada. Iya. Beda ya ternyata orangnya. beda. You are even nicer than I thought. Betul. Gitu ya. Nah, Yeah. nilai-nilai ini yang as a human being kalau bisa kita tetap pertahankan. Nah, tetapi kalau caranya dengan memaksa ya 100% gitu harus harus masuk ketemu semua. masuk semua harus di fingerprint. Nah, itu kita nggak kembali ke konteks. Ditambah adalah urusan surroundingnya. Ini kan baru urusan utamanya nih, the core issue ya. Now the surrounding issue salah satunya adalah commuting. Wah iya sih. Apalagi yang tinggal di Jakarta atau mungkin di Surabaya, Bandung gitu ya. Yang kalau keluar komplek aja tuh 10 menit nih macet. Belum jalan raya nih. Commuting is one of the biggest problems di kota metropolitan. Gak cuma terjadi di Indonesia. If you read anywhere else ya in the world, ini menjadi masalah yang besar adalah commuting. Bahwa orang spend hours untuk datang ke kantor. Ya, nah jadi sebagai employers mesti pinter nih. Ya, gimana caranya? Apakah punya distributed office locations? Ya, yang dibagi berdasarkan bisnis unit misalnya gitu ya. Atau apa nih? Atau misalkan membuat program housing ownership atau housing loan atau housing facility yang dekat tempat kerja. Ya, jadi dia nggak habis di commuting karena dia commute nih misalnya. Kalau belum pernah naik komuter lain kan? Aku udah. Ya, cobain Sering dulu lah ya. langganan. Nyalakan people yang belum pernah. Coba di jam 7 pagi. Waduh. Ya. Kayak udah ngerebus. Apalagi transit di Manggarai. Ya. You have to try at least once. Harus cobain ya. Yang artinya gini, you fight for survival literally. Yes. Literally ya. Betul sekali. Demi sebuah spot berdiri di dalam gerbong. Saya udah gak ngomong spot duduk ya. Berdiri. Spot berdiri. Ya. How do you fight for that particular spot ya? Untuk mendapatkan itu, what does it take?
what kind of courage you need ya, what kind of determination Ya, that you need. apalagi di gerbong perempuan tuh biasanya sadis-sadis. Iya, kalau lihat video-video viral ya di ini ya, kejadian di gerbong perempuan ya. Bukan, yang lagi duduk disuruh berdiri ya mas, gantian dong. Sadis loh. Sadis loh. Iya, Ya. Kejam banget gitu. Hanya mendapatkan satu spot itu aja. Iya. Akibatnya apa? Iya. Saya bilang faktor sosialnya itu lama-lama ya kita jadi orang yang kalau lagi naik transportasi itu jadi selfish ya. But we don't have a choice because we are so tired of this. Iya, iya. I can't blame them. Ya kalau tanya mungkin, oh kenapa sih jadi gitu, judes banget, galak banget ya, apalagi di gerbong perempuan, benar? Iya. Ya ibu-ibu itu bisa lebih mengerikan. Iya. Dalam keadaan terpaksa, benar gak? Ini lagi nggak ngomongin gender ya. Bukan ngomong Bukan gender, gender, ya. karena kita harus lihat misalnya begini. Saya kasih contoh aja. Ada yang ibu-ibu lagi hamil tua, ya, terus dia naik gerbong KRL gitu ya, komuter lain. Bagaimana rasanya gitu? Iya. Ya dalam rush hour yang seperti itu, but she has to go to work. Ya kalau dia nyetir atau apa, it will take like 2-3 jam one way gitu. Itu nggak manusiawi. Ya ini yang membuat kenapa kondisinya sangat nggak kondisif ya, commuting terutama di Jakarta. Jabodetabek. Iya. Saya revisi sedikit. Jabodetabek karenanya employer mesti mikirin juga what is best. It has to be win-win. Ya, kita menginginkan produktivitas dari karyawan, tapi juga kita mikir kalau dia digencet-gencet dan abis berantem di gerbong KRL, ya, terus abis itu dia ada meeting penting suruh presentasi, energinya udah drain out. Iya lagi bener. Ya, jadi kita harus pikirkan semua faktor ini. Pinter-pinternya kita mengakali banyak cara jalan keluar, dan menurut saya be open minded. If you work in roles dan industri yang bisa knowledge work ya, yang basisnya knowledge, be open untuk work from home, remote working dengan cara apa? Dengan cara measurements of successnya apa? Iya. Ya kan, karena kadang-kadang ya sebagai karyawan ya juga jangan protes, karena saya juga sering lihat ketika lagi work from home, meeting pakai semua alat ya, Microsoft Teams kah apa Zoom, kamu pasti matiin kamera dengan 1001 alasan. Koneksi jelek lah apa, we don't even know what you're doing. Iya. Dan you don't say a thing, we don't know whether you are there or not. Artinya untuk para pekerja ya, for the workforce, nyalakan people if you want ya supaya bisa tetap dikasih work from home, you have to be able to be trusted. Tunjukin dong kamu serius dari work from home, buka dong kameranya sesekali, nggak 100%. Participate dong in discussion, jangan diem aja. We don't know what you are doing. You can't blame the employer ya. Karena begitu ditanya ada pertanyaan nggak, silent semuanya. Ada yang mau nambahin sesuatu nggak, diam semuanya. Lah orang mikir kan kamu ada di sana apa enggak? Ya gak, setidaknya kalau kamu di office, ketika ditanya saya bisa lihat badan kamu ada di situ gitu. Betul. Dan bisa nanya langsung ke mukanya. Tetapi kalau dari virtual meeting nggak bisa. Ya, jadi tolong juga mengerti sudut pandang dari employer ya. Ya, jadi jangan cuma protes, ini perusahaan kejam nih gini, but ya, how do you show yourself that you are serious and responsible kan? Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab, saya garis bawain. Kamu diberi kebebasan bisa kerja dari mana aja, tapi bertanggung jawab dong. Ya, when you are invited to a meeting, to a workshop, be participative. Partisipasinya mana gitu ya. Jadi jangan sekedar gue sambil treadmill di gym nih sambil meeting. Ya orang kan akan berpikiran yang enggak gitu. When you are running in the treadmill, how do you do that gitu ya? Ya kan, bagaimana kamu berpartisipasi dengan maksimal. Betul. Sampai sini jelas ya. Jadi jujur kalau tanya saya supporter yang mana? Karena saya bekerja di knowledge work ya. Saya supporter work from anywhere. Work from home. Sejujurnya I don't really care ya where you work from. Karena saya percaya commuting itu melelahkan. Ya, tetapi bagaimana membangun sistem dan proses untuk memastikan bahwa kita semua tetap produktif, dan tolong lihat dari dua sisi ya. Employer coba mengerti kondisi employee dan coba bagaimana caranya memfasilitasi employee itu supaya lebih mudah kalau perlu WFO. Nah, employee juga
kebebasan bertanggung jawab dong. Iya betul. Ya, kamu minta more liberty, more freedom, show the employer that you can be trusted. Dan tetap hasil-hasil pekerjaan itu bisa dijamin tetap tercapai. Iya. Terdeliver. Terdeliver, betul kan? Kalau enggak ya no wonder kamu dipaksa 100% return to office. Seru ya? Di dunia ini tidak ada yang bebas-bebas banget ternyata ya. Pasti dong. Apalagi kalau kerja kan transaksional pasti ya Mbak ya. Artinya Iya, si iya, perusahaan itu membayar kalian ya tentu kalian harus give back ke perusahaan Of juga. course, kontribusi. Kontribusi, Ya. betul. Kalau tadi Mbak Anita dukung WFA ya Mbak ya. Artinya berarti dinyalakan ini WFA ya. Wow, WFA dong. Sangat. Saya lah buktinya. Kalau lagi capek ngopi cantik dulu lah. Oh gitu. Iya dong. Ngopi-ngopi dulu di coffee shop sambil bawa laptop ya kan. Jadi otak tuh cemerlang terus. Enak ya. Iya. Ada lowongan Mbak. Kirain ada lowongan. Iya. Iya makanya sih Mbak. Jadi tadi struggle tadi nggak open kamera. Terus kalau misalkan wah ternyata iya sih. ngobrol langsung lebih enak ya. Bahkan aku pernah sih Mbak. Jadi kayak Zoom meeting sama teman. Terus tiba-tiba wah Imam kamu aslinya agak iteman ya. Gitu. Gitu. Iya kalau di Zoom aku pakai filter gitu. Jadi banyak banget sih Mbak emang. Tapi balik lagi untuk WFH atau WFA, jadi A, H, dan tadi WFO. Itu memang banyak banget challenge-nya Mbak. Jadi ada plus minusnya lah. Yes, ada pros and cons. Betul. Jadi kalau untuk WFA ada masalah dari sisi komunikasi nih Mbak. Jadi aku juga banyak dengar apalagi ini dari leader-leader atau owner perusahaan lah. Dia tuh memperkerjakan tapi wah ini balas chat aja lama padahal di jam kerja. Terus dari sisi keaktifan kita juga nggak bisa monitoring mereka selama jam 9 to 6 itu ngapain aja. Apakah ini belum balas karena baru bangun atau belum. Nah itu monitoring untuk kayak gitu ada gak sih mungkin toolsnya atau diadakan manajemen misalkan ayo setiap jam 10 kita briefing dulu on cam semuanya atau gimana Mbak? Iya, salah satu hal yang harus ada ya ketika kita menerapkan work from home ya atau work from anywhere adalah kita harus punya working agreement. Ya, misalnya, oh ya tentu aja dong kamu udah dikasih fasilitas bisa kerja dari mana aja. Kemudahan, ya, kemudahannya mungkin lagi ada perlu sebentar pergi ke klinik atau apa but then ada work agreement tertentu kan. Misalnya, kalau you'll be away for more than 1 hour, kamu harus kasih tahu di WhatsApp group bahwa gue mau ke klinik nih. Ya 1 jam mendatang akan agak slow response misalnya, but I will attend to your message right after that. Ya. Nah ini yang namanya communication kan. Nah tapi kalau kita maunya full WFH, work from anywhere, suka-suka nggak mau bales email, nggak mau bales chat, nggak ngangkat telepon, meeting juga off cam, ya. Tapi gaji mau sama, bonus mau gede, ya. Saya berpikir gitu loh. Tadi kan Imam udah bilang ada take and give. Iya betul. Benar gak? Di mana letaknya bahwa kamu bebas bertanggung jawab gitu. Kalau di WA misalnya nggak pernah balas dan nggak bilang apa-apa juga. Iya. Nah, saya walaupun big supporter of ya saya bilangnya dari work from anywhere dan work from home. Tapi saya bilang ke tim saya ya bahwa saya bisa sangat fleksibel. Karena kita ada di knowledge work ya. Kamu gak bisa bilang sama saya bahwa ini udah jam 11 malam saya gak terima WhatsApp. Bisa jadi saya lagi ada ide ya jam segitu ya. Dan saya keluarin ya. Terserah mau balas besok paginya, but make sure kamu balas. Tapi kamu gak bisa bilang, oh saya gak bisa terima ya apa-apa setelah jam 6. Nah itu tuh bahaya. Nah well kan tadi bilang katanya mau work from anywhere. Saya belum ngomong ya sebuah multinational company yang workforce-nya tersebar di seluruh dunia. Kamu gak bisa menentukan Jamnya waktu beda, jam tertentu loh. Bener-bener. You have to live with that. Jam 2 pagi meeting. Ya, ada. Ada bener. Jam 2 pagi, jam 5 pagi meeting, but then of course besoknya bangun jam 12 siang misalnya. Itu semua adalah masalah pengaturan, arrangement, working agreement. Kembali lagi, kita sebagai satu perusahaan, sebagai satu tim agree-nya apa? Kalau kita ada di different time zones, agree-nya apa? Di mana sweet spot-nya kita boleh meeting bareng? Kan ada irisannya tuh ya. Saya pernah kerja di satu project ada 3 zona. Waktu India, Indonesia bagian barat sama Australia.
Oh, itu Satu project. luar negara tuh, luar negeri ya? Luar negeri. Kalau kita, Jadi ada di 3 lokasi tempat orang-orang project timnya. oke, kalau kita Bekasi, Bogor, Jakarta. Ini luar Kita negeri. harus kita Ngaturnya janji- gimana, Mbak? Yes, kita harus janjian sweet spotnya di jam Iya. berapa, I di time frame see. berapa. Mari kita meeting rame-rame di situ. Setelahnya silakan kerja masing-masing. Ya, dan silakan misalnya lihat chat atau baca email ya, atau update di, kan sekarang udah banyak collaboration tools ya. Update aja di collaboration toolsnya. Ya pakai MS Teams ya, atau pakai Trello, atau pakai apa, silakan update sendiri, atau pakai Jira ya, silakan update aja di situ. Kamu udah nyelesain sampai mana, nanti besok pagi saya pick up ya. Mungkin di jam pagi saya kamu masih tidur. Ya, tetapi ada sweet spotnya nih. Setiap, misalkan kalau di time zone saya tuh setiap 1-4, atau di time zone kamu setiap 10-2. Ya, itu kita maksimalkan meeting yang sama-sama harus hadir di bracket tersebut. Iya. Ya, saya belum ngomong sampai sana ya. Kalau misalnya satu time zone aja kita nggak bisa atur, kita nggak mampu, gimana multiple time zones? Ya, ya. Ya, berarti kita belum mampu tuh. Ya, sampai segitu. Dan menurut saya mindset yang bilang bahwa sangat industrial ya, mau sangat industrial tapi mau work from anywhere, itu nggak jalan. Sulit. Susah Gitu, karena kamu diberikan kebebasan juga kan di jam quote in quote ya, jam kerja, kamu juga can do your thing, your personal thing loh. Sometimes you go to the gym. Iya, fleksibel banget ya. Fleksibel banget. Dan saya open minded. I don't mind ya. When my team bilang saya misalnya, kecuali saya bilang udah set waktu meeting ya, di luar itu dia langsung bilang aja gitu. Mbak Anita, saya jam 4 ada urusan ini dulu ya. I'm open, I don't mind. Padahal itu di range 9 to 6 itu, Mbak. Di range night, I don't mind. Mbak lowongan, Mbak. Lowongan. I don't mind as long as clear ya. Iya. Di open ya. iya. Tapi saya bilang kalau saya lagi butuh urgent ya, you need to Iya, benar. respond. Iya, iya. Ya, and then let's discuss kapan bisa ini ya. Dan kadang-kadang orang bilang, oh ini udah lewat jam 6 doh, bukan jamnya kerja lagi. Nah, kembali lagi kita menginginkan sesuatu dan tidak mau konsekuensinya. Kalau gitu balik aja ke industrial work. Yes. 9.00 telat 15 menit potong gaji. Betul? 6.00 kamu matiin laptop, tinggalin laptop di kantor, kamu matiin handphone, matiin email. Betul gak? Betul. Ya, tapi jangan komplain. Iya. Betul gak ya? Kamu mau work from anywhere, Mbak, saya mau work from Bali. Oh, boleh aja request ke saya, let's talk. Di tanggal berapa kamu gak bisa? Ada event, you have to be here. Iya. Ya, let's talk. Di tanggal berapa? Saya open, mari bicara dan agree. Ya, dan agree on your work deliverables. Yang ada ini kamu gak mungkin pergi di tanggal sekian. Karena ini on-site ya, project dengan klien, masa lo gak ada gitu kan? Ya kan? Klien is number one dong, customer is number one dong. Iya. Ya kan? Nah, di luar itu kalau ternyata agak fleksibel, be it. Ingat ya, ada working agreement, ada clear working deliverables yang being discussed and agreed, ada way to measure success. Di luar itu, jujur ya, saya males ngurusin ya, kamu jam 6 ada di mana? To be honest with you, I don't have time for that. Capek juga gak sih Mbak ngawasin Ya. gitu-gitu Mbak? Ya, dan sejujurnya karena saya berkecimpung di dunia knowledge work, saya tahu what it takes to be in the knowledge work business. Kita nggak bisa paksain ya. Misalnya oke, jam 2 siang pasti tuh lagi kinclong dan ide mengalir, belum tentu. Belum tentu ya. Kadang-kadang kalau saya ini agak night owl ya. Semakin deket sore ya itu makin kinclong. Ya, menuju malam ya, dari dulu begitu. Karena minim Iya, distraksi iya. kali ya, Mbak. Apa enggak? Ini ada masalah kebiasaan, ada masalah personality. Oke. Iya sih. Ya, kadang orang bilang, ini kalau orang sukses, kita pasti morning person, gak juga. Oh, iya. Tergantung bidangnya apa. Kebanyakan Iya, bilangnya betul. gitu. Iya. Kayak dulu. Kalau kamu bicara misalnya sama pelukis ya, Iya. dia akan ketawa loh soal itu. Gue kalau lagi ngelukis, kalau gue lagi bener-bener absorb to my work, In the zone. in the zone ya. Jujur ya, dia udah nggak tahu loh ini pagi sih Iya, ya, malam. betul, Gue terakhir betul. makan kapan sih, udah nggak tahu. Dia nggak tahu, dia cuma di ruangan. Apalagi kalau nggak ada jendela ya, dia tutup ya.
Dia nggak akan tahu itu jam berapa, udah hari apa aja, nggak tahu kalau nggak karena keluarganya yang ngecek ya. Ini di dalam lagi ngapain gitu. Dan mungkin dia udah bilang, ditulis di depan, jangan ganggu saya sebelum saya keluar sendiri. Bisa jadi dia ngomong gitu. Karena begitu didistraksi nih, diketok ya, hilang idenya. Aduh, gue lagi ngelukis atau gue lagi matung. Oh ya, ini lagi tiba-tiba ini gitu ya. Terus tiba-tiba, kamu mau makan apa? Ganggu deh. Iya. Ya udah ntar dulu apa ya, please pesanin gojek deh. Ganggu deh, bener gak? Iya, Karena kalau momen itu hilang, bayangin ya sebuah karya seni, kita bicara artis yang luar biasa mahal ya. Dia ngerjain mungkin berbulan-bulan lifestyle kayak begitu, sekali jual $1 juta. Abis itu gak kerja lagi setahun. Apakah kita bisa bilang, kamu gak produktif ya, jalan-jalan mulu? Tunggu dulu ya, again, kembali ke konteks. What type of work, what kind of product and services, ya, and the style of the working. Ya, kita nggak bisa one size fits all dalam menerapkan WFA, WFH, WFO. Benar setuju. Ya. Jadi balik lagi ya, nyalakan people, core bisnisnya apa. Jangan teman-teman kerja di manufaktur tapi minta kerja dari rumah. Gimana coba caranya? Gak bisa. Emang bisa packing virtual? Gak bisa. Iya. Atau minta tolong gitu, Mas Hanif yang kanan gitu. Lewat video aja Mas, lewat video geser dikit tuh kurang lurus ya, susah. Tapi mempengaruhi sih enggak sih Mbak kalau misalkan aku tadi pengen ngebahas tentang generasi sih, tapi sebelum ke sana sebenarnya aku juga ada beberapa teman sih Mbak terkait ini bukan di perusahaan aku sih, tapi ada di perusahaan temanku, dia memang ada gak mau diganggu di luar jam kerja. Padahal dia WFH Mbak. Seringnya WFH. Ya mungkin tadi harus di-clearkan terkait agreement tadi yang sudah working agreementnya apa? Working agreementnya itu harus dijelaskan di awal. Tapi gimana ya Mbak, kalau misalnya kita udah kasih tahu itu anak berkali-kali, terus terkait, ya ada yang banyak yang bilang, iya namanya Gen Z deh, untuk balas WA aja susah. Katanya begitu. Banyak yang bilang seperti itu. Caranya gimana Mbak untuk kita bisa nomor satu mereka. Ini agak sedikit chicken and egg ya. Nomor satu, saya mengutamakan value yang dideliver oleh orang ini. Masih ada value-nya enggak? Ya, tetapi unfortunately ya, kita tidak bisa work in an isolated manner. Ya, saya sendirian aja nih, saya bisa self sufficient in everything, really? Ya, sejago-jagonya kita ya, software developernya suatu hari harus di testing. Ya, and you will need the users to test. You cannot work in isolation 100%. Artinya no matter what, seberapa independent pun role-nya, seberapa isolated role-nya, pada akhirnya kita membutuhkan orang lain. Artinya kita membutuhkan teamwork. Nah, teamwork itu kalau baik dan tepat sasaran pada tempatnya dengan dosis yang cukup akan memberikan value yang luar biasa. Dia itu kayak siklus. Ya, antara value delivered dengan teamwork dan personal capacity. Ini ada, ngerti gak? Ekosistem yang siklus yang tiada henti. Nah, bicara ke temennya Imam tadi ya, ini kan tanda tanya nih. Bisa jadi mungkin value-nya tetap terdeliver, ya, tapi pertanyaannya teamwork-nya gimana ya? Tanda tanya. Karena in the long run, ketika kita tidak bisa menghargai teamwork dan tidak bisa bekerja dalam teamwork, lama-lama tuh keseimbangan daripada value yang terdeliver itu tidak sustainable. Ya, karena misalnya saya kasih contoh simple aja. Kalau dia cuti gimana? Kan dia juga tetap harus ini koordinasi, di-cover oleh koordinasi oleh someone begitu. Pada akhirnya kan saya bilang kita nggak bisa work dalam isolation. Ya, jadi kalau modelnya begitu, saya akan pertanyakan dulu value-nya. Dan saya akan pertanyakan dulu in the long run ini sustainable gak? Karena kalau udah ada work agreement, kamu masih violate work agreement, most likely Imam adalah dia seorang tenaga spesialis yang skillnya gak dimiliki orang lain. Makanya gayanya bisa begitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sudah temui in my actual life ya, my professional life. Karena dia punya expertise yang gak bisa banyak orang di lain. cover orang lain, makanya dia bisa bargaining powernya gede banget. Tapi saya selalu kembali kepada selama values-nya masih ada, ya, dan selama dia tidak merusak tim ya. Kalau bisnis saya ini terkait dalam sebuah tergantung pada hasil teamwork, maka gaya yang begini nggak bisa selamanya. Kecuali bisnis saya memang perlunya adalah
3-4 orang expert aja. You do your thing, give the report to me, selesai. Misalnya saya penerbit R&D ya, research and development. Iya. Ya udah kita ngomong, lu cari, kasih tahu gue, ntar gue udah gitu doang gitu. Ya mungkin bisa. Tapi kalau ternyata ada tujuan yang perlu cross functional work, dunia eja lagi nih. Eja lagi nih. Ya, kalau kamu tingkahnya begitu, saya titik ya, nggak ada koma ya begini. Wow. Unless you are that valuable ya. Yeah. Either your skill, your delivery, your values ya. I'm questioning why you should be here. Iya. Don't be offended. Ya, unless you bring an immense value to the company and to the team. Ya, Yeah. I'll be questioning why I should retain your attitude. Gitu loh. Nah ini nanti kalau saya potong di TikTok tolong jangan marah-marah dulu ya. Kemarin tuh pada marah-marah di TikTok gitu sama Yang konten-konten mana, yang Mas? nyalakan. Ada lah nanti saya jelasin. iya. Ya hati-hati. Makanya nonton dulu konteksnya. Iya betul. Nonton dulu Nonton full lengkap. konteksnya dulu. Jadi jangan langsung marah. Ya. Capek loh emosi. Ya. Jangan langsung panas. Oh nggak bisa loh, tunggu. Saya kasih konteks dulu karena dalam bekerja itu kita nggak bisa dari sudut pandang kita seorang. Yes. Ya. Ini menurut saya, yang saya mau, yang saya suka, kebiasaan saya. Hold on, yang bayar saya itu siapa? Nah. Ya, jangan yang si saya itu karena stylenya mempersulit saya yang lain. Betul gak? Betul, Ya, betul, nah betul. tolong be open minded gitu. Dan saya mengerti kok. Again, saya selalu tekankan ya di podcast ini bahwa saya selalu mengeksklud perusahaan-perusahaan nakal. Kan saya pernah bilang. Iya betul. Ya, yang memang sengaja mengeksploitasi timnya dan segala macam, itu saya kesampingkan dah, yang maksa orang kerja 15 jam sehari tanpa Iya. henti ya, yang tiba-tiba dipanggil weekend lagi di tengah liburan keluarga suruh pulang datang Iya. misalnya, saya exclude itu semua. Ini semua masalah working agreement. Betul. Ya. Ini semua masalah working agreement. After all ya, di dunia knowledge work sekarang, saya akan tanya, intinya kita kan perlu waktu istirahat aja ya, Betul, dan relaxing. Perkara di weekend atau bukan atur sendiri sih. Yes. Kalau saya, Betul. kalau saya loh ya, saya ngelihatnya kalau lagi minggu lagi mood kerja ya kerja aja sih. Kalau saya kan knowledge work, bukan industrial work. Iya. Tapi setelah itu Senin saya mau siangan dikit ya, karena minggunya saya udah capek dan udah produktif banget tuh minggu, ada selesai milestone banyak. Ya be it. Makanya Ya, beat. nyalakan people kalau emang pengen dapat kerjaan yang WFH atau WFA gitu ya. Jangan matok jam kerjanya deh. Hah? Soalnya ya tadi pertama ada take and give, yang kedua bisa nggak deliver value yang baik kerjaannya Yes. kalau nggak mau diganggu gitu kan. Exactly. Jadi ya tolong jangan marah-marah dulu ya teman-teman di TikTok. Iya, jangan marah-marah dulu ya. Marah aja pakai konteks ya. betul. Iya, jadi berusaha Ya. fair juga ya Mbak ya. Artinya kan Yes. kita kan nggak bisa mantau kerjaan mungkin tim kita Ya. di rumah itu ngapain aja ya. Misalkan kalau ada minta bantuan di luar jam 6 sore di luar Ya. jam kerja ya boleh lah. Ya, Jadi jangan disepakati strict. aja work Yes. agreement tadi. Mhm. Ya, kalau rasanya bisa ya oke. Yes. Kalau nggak bisa sebaiknya gimana? Iya, iya, Plan iya, B-nya apa? Betul? Iya. Dan gak mesti kok jam 9 besok teng-teng ya. Kita harus ketemu lagi kan enggak. Iya, Ya ini iya, semua masalah pengaturan. Sekali lagi semuanya berbasis value dan berbasis kesepakatan bersama. Tetapi with more flexibility kita harus aware bahwa of course Iya. kita juga harus lebih fleksibel dalam bekerja. Betul. Ya kan kalau kita mau waktunya super fleksibel, ya di tengah-tengah orang kerja kita bisa pergi berenang, pergi nge-gym, ya jangan marah juga ya kalau nanti di kontak jam 6 sore. Betul. Ya kan, to be fair ya. Kalau ternyata itu adalah ada sesuatu yang urgent atau perlu dikerjakan, kan kamu tadi juga pergi gym kan? Iya. Gitu di jam 2 Emang iya, Mas? siang. Hah? Kalau saya sih paling ngopi-ngopi juga ya. Paling ya. Itu juga bawa laptop kok, nggak pernah nggak bawa laptop. Iya. Dan saya nggak pernah ngurusin ya. Artinya urusan-urusan kayak gitu I don't wanna know to be Iya, honest. iya, iya. But you tell me ya sebagai tim kasih tahu ya kita harus ada work agreement-nya. Ya, as long as kita masih reachable satu sama lain. Saya juga bilang ke tim loh, Iya. saya biasanya nggak reachable tuh hari ini kan saya bilang. Iya benar Mbak Nita. Saya bilang, saya akan slow respon di range sekian karena apa? Tapi I will attend to your message afterwards. Iya.
Saya selalu bilang begitu karena saya menanamkan itu, saya expect tim saya juga melakukan hal yang sama. Kalau ada yang urgent, bahkan kadang-kadang setengah urgent pun I don't mind juga loh. Ya misalnya ya saya belum sempet olahraga nih minggu ini karena kemarin deadline yang panjang itu saya mau pakai misalnya siang ini olahraga saya 2 jam mungkin agak slow respon ya nggak kasih tahu aja. Ya ntar ngomong sini semua pada nyalakan people salah paham nih. Iya, Jangan minta ke bosnya ya. Ini disclaimer on nih. Disclaimer on sekali lagi ya. Tidak semua industri dan tidak semua perusahaan bisa menerapkan ini. Tergantung role perannya, Betul. industrinya ya, bentuk produk servicesnya dan seberapa mature Ya. Yes, culture-nya ya Mbak. ya culture dan timnya. Nah, untuk bisa bebas bertanggung jawab. Kalau belum mature jangan harap bisa di sini ya. Jangan bermimpi bisa seperti ini. Mungkin nyalakan people yang mau latihan gitu ya. Jam 6 malam, jam 12 malam ditelepon orang dan gak marah. Jadi sales dulu kali cobain. Karena latihanku gitu dulu Mam. Awal-awal jadi sales tuh suka kenapa ya orang gak tahu apa kita nih karyawan udah istirahat. Tapi akhirnya saya coba mengerti gitu Mbak. Kayak mereka ini kan pedagang ya. Mereka butuh saya jam berapapun. Jadi saya harus service mereka gitu kan. Ya mungkin itulah drillnya nyalakan people. Jadi jangan marah-marah dulu. Iya, belajar ngelihat konteks pekerjaan kita. Benar. Iya. Ya kalau ngurusin sales tadi ya, yang soal high net worth people ya. Betul. Apalagi Di dunia perbankan customer yang priority Pareto customer. ya Mbak. Yes, you better be available. Betul sekali. You better be available. Ya kan, kamu kehilangan satu customer itu bisa kehilangan 20% omsetmu. Think about it. Betul. Ya, be careful with this ya. Jadi nggak bisa satu prinsip itu diterapkan. Saya mah tipenya 9 to 6 nggak mau tahu. Ya tergantung kerjaan kamu apa dong. Iya. Ya kalau kamu di operations yang data entry tek Iya, bisa. 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 Tapi kalau kamu project manager, Wah. wow, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, tiba-tiba jam 6 sore misalnya ditelepon, iya vendornya nih out of the business, mau exit, terminasi. Nah lo, besok siapa yang kerja? Ya, atau petinggi vendornya nih ada yang kena kasus operasional ditangguhkan. Iya. Terus kita mau bilang, oh ya nanti sampai jumpa jam 9 pagi besok ya. Cannot. Nah, ini kita ngomongin generasi lagi nih. Tadinya kan kita tadi di awal kan Imam udah nyampein data bahwa 60% karyawan ditarik balik semua nih ke kantor nih. Ke kantor, Saya pikir itu karena adalah wah ini pasti bosnya Gen X atau baby boomers nih. Nah, ternyata ada data yang lucu juga nih, Mbak. Ternyata ini survei terbaru ya dari Jakpat di 2024. Ini kalau saya nanti akan saya jembrengin tabelnya di sini karena kalau ngomongin datanya secara angka itu agak rumit. Tapi intinya adalah mereka melakukan survei untuk kepada 3 generasi gitu ya, generasi X, milenial, dan Gen Z. Ternyata semuanya sepakat bahwa WFA atau work from anywhere adalah metode kerja yang paling menguntungkan buat mereka ternyata. Nah ini sebenarnya ada ini gak sih Mbak perbedaan preferensi tiap generasi terkait dengan cara bekerja gitu Mbak? Nah menjawab pertanyaan Hanif ini harus dilihat dari 2 sudut pandang. Saya lagi jadi siapa nih? Kalau jadi employee semua generasi suka work from anywhere. Siapa sih yang suka commuting? Naik KRL tadi di jam 7 pagi, bener gak? Gak ada yang suka. Begitu ya, terlepas generasinya. Apalagi kalau dia generasi X atau baby boomers, ya disuruh berdiri 2 jam, ya seperti ikan pepes. Saya yakin dia gak suka. Jadi kalau dari kacamata seorang employee, regardless of generation, saya rasa preferensinya akan work from home atau work from anywhere. Apalagi kalau harus misalnya mengurusi urusan rumah tangga atau ada anggota keluarga yang sakit yang butuh that kind of flexibility, regardless generasinya mana, pasti pilihnya work from home dong. Benar. Mari lihat dari sudut pandang employer. Nah, ini menarik. Ya, karena ada sedikit pengaruhnya. Walaupun saya bilang gak 100% benar. Ya, kalau kita lihat-lihat nih, generasi baby boomers bukannya memang mereka sering di industrial knowledge ya dulu ya. Iya gak? Kalau dipikir-pikir. See, if you think about it, karena mereka grow up di cara kerja yang masih industrial. Betul. Ya, dan mereka awal-awal berkarir sangat industrial. Ya, cara kerjanya ya artinya mereka tipe yang 9 to 6 and then 6 off.
See you at 9. Ya. And then weekend is a me time, family time, betul? Yes. Ya, tapi kan zaman berubah nggak? Berubah. Nah, Gen Z lahir ya jarang dong kita denger Gen Z cita-citanya pengen kerja industrial work Iya, gitu betul, ya. Betul, Iya, It's very rare kan? Kerjanya creative work. Apalagi konten kreator, kerjaan yang kagak perlu jam kantor. Betul. Coba ya, industri kreatif misalnya ya, atau misalnya punya toko di e-commerce, ya setup aja tokonya. Ya kan, kecuali kamu jadi adminnya ya. Di luar adminnya, you only need to make sure ada produk dan services aja yang tetap selalu ada. Dan ada operational team yang jalan, benar gak? Kalau kita adalah misalnya side income-nya dengan small business misalnya, which is very common di dunia generasi Z. Ya, karena jarang banget tuh mereka first jobnya ya misalnya industrial work di pabrik gitu yang clocking fingerprint ya very rare. Mungkin ya. ini ada tapi Gen Z Bekasi. Jadi orang Bekasi tuh dream jobnya Mbak. Dream jobnya adalah kerja di Epson. Oh, masalahnya Bekasi emang iya. Oh, anak-anak Bekasi itu dream jobnya adalah kerja di itu loh. Mungkin ya culture juga berpengaruh juga kan. Ya, lokasi mungkin. Lokasi berpengaruh ya. Kita tuh kalau udah kerja di PT ini nih pasti sukses. Tapi kalau saya lihat karena Gen Z itu besarnya itu udah di area knowledge work, era informasi. Betul. Karenanya membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Ya, sehingga ya memang gak suka disuruh 9 to 6 fingerprint. I cannot blame them. Yes, betul. Bener gak? Nah, ketika dia jadi business owner, pola pikirnya juga more or less begitu. Karena dia rata-rata berkecimpung di knowledge work. Kecuali yang tadi Hanif cerita ya. Karena itu mungkin dikasih tahu orang tuanya ya. Mungkin orang tuanya kerja di Epson juga gitu ya. Lingkungannya di pabrik semua, manufaktur semua. Betul ya. Walaupun kita harus hati-hati ya. Nanti cara kerja pabrik itu in the future akan bergeser. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi kita udah nyinggung soal teknologi tadi ya. Apalagi sekarang ada apa Man? VR. Iya VR. Apa produk Apple apa? Apple Saya bukan Apple fanboy sih ya. Maksudnya belum beli produk Apple. Vision Pro. Vision Pro. Vision Pro, yes. Ya. Jadi itu yang memang menurut saya akan terjadi disrupsi sih Mbak terkait tadi teknologi yang semakin canggih. Ya mungkin nggak tahu, mungkin ya benar tadi kata Mbak Anit kalau dibahas di depan mungkin orang tuh nggak hanya ngelihat layar kotak lagi, tapi dia bisa ngelihat secara keseluruhan orang ini seolah ada di depan. Mbak Anit melihat perkembangan yang seperti itu, optimis perubahan akan terjadi nggak sih Mbak secara besar-besaran yang tadi mungkin tadi 60% WFO mungkin akan kebalik jadi Mbak jadi WFA yang 60%. Iya, kalau saya lihatnya saya selalu ngeliat dari film dulu ya. Film itu somehow sudah memprediksi gitu apa yang akan terjadi 20-30 tahun mendatang. Bener, apalagi The Simpsons nih. Saya ingat ada satu film ya, judulnya Minority Report. Aduh, nonton lagi. Silakan di Google nanti ya, nyalakan people ya, bahwa mereka itu memakai hologram ya. Begini caranya gitu, nggak layar lagi. Terus saya pikir-pikir, dan saya waktu itu pernah ikut satu training workshop gitu ya, sudah dilihat beberapa teknologi company lagi build hologram system gitu. Kalau tanya saya, mungkin nggak? Mungkin banget. Will it be the trend? Most likely iya. Most likely iya. Saya nggak berani karena saya nggak melakukan riset penuh ya di bidang ini. Tapi yang namanya VR, AR ya, augmented reality, virtual reality akan lebih banyak gak use case-nya in the future? The answer is yes. The answer is yes. Kenapa? Nantinya menurut saya globalisasi tak terbendung. Ya, menjadi virtually borderless. Wah, ini istilah saya nih. Wow, this is my term. Borderless. Virtually borderless. Ya, kita nggak ada lagi istilah. Oh, kalau saya mau sekolah di Amerika, saya physically harus di Amerika. Yes. Not necessarily. Saya mau bikin conference nih, yuk semua terbang yuk ke Spanyol. Not necessarily. Ya bisa jadi nanti di conference itu tetap di Spanyol, tapi sebelah saya itu hologram. Ya hologram dari India ya, tapi hologram bentuknya orang, bukan layar segi 4, bukan. Ya, as if dia lagi duduk, ini kan virtual reality ya. Ada yang secara fisik datang sebelahnya dia ngobrol sama hologram gitu, yang kayak di film-film. Ya, film-film udah duluan.
ya memvisualisasikan ini like 20 to 30 years ago, ya, bahwa dunia itu akan seperti itu. Mungkin gak sih terjadi? Mungkin banget. Mungkin banget. It's gonna be a virtually borderless world. Ya, sehingga aktivitas itu yang namanya keterbatasan ruang, keterbatasan waktu belum bisa ya. Keterbatasan ruang, ya. Yang mau tahu mengenai keterbatasan waktu, nonton film namanya Interstellar. Nah, itu favorit saya juga. Ya, tapi saya nggak bahas di sini. Saya bukan scientist, walaupun saya science fiction's greatest fan. Aduh, ya. iya bener Mbak. Ya, Seru, tetapi seru. ya, again, kalau bicara keterbatasan ruang, nanti ruang itu menjadi sangat relatif. Ya, dan kita mulai ke sana kan dengan of course beberapa teman yang udah avid gamers dan lain sebagainya. Udah mulai ya dengan main metaverse. Ya, metaverse dan pakai avatar ya. You can be anything that you want. Di dunia fisik ya, mungkin saya gagah, maco, keker ya. Di dunia virtual ya, saya maunya saya girly. Pakai bando. Ya, pakai bando sama rok rempel-rempel ya, silakan. Aduh, bayangin ya, it's gonna be like that. Dan sekarang kan seluruh scientist ya dan pembuat policy makers in the world lagi mikir gimana regulate-nya ya. Ini regulasinya gimana nih? Saya nggak beneran tahu. Selama ini ketemu di virtual world nih, si Hanif ini si girly tadi yang manis dan imut gitu ya. Dan ketika aslinya ternyata wah, ya gimana orang nih? Bekasi nih. Ini adalah challenge kecepatan teknologi. Ya, karena teknologi yang bertanggung jawab gimana lagi dipikirin. Tapi teknologinya bisa nggak? Bisa. Teknologinya bisa nggak? Akankah diadopsi ke arah sana? Yes. Seberapa besar adopsinya tergantung use case dan tergantung tantangan setiap negara dan daerah. Ya, untuk setiap negara yang kekurangan penduduk, udah sering baca ya. Ada beberapa negara itu yang kurva pertumbuhan penduduknya itu turun. Ya, Jepang, Korea Selatan. Jepang, Korea Selatan itu udah turun ya. Kalau mereka begitu terus, tahu-tahu nih di tahun 2050 mungkin penduduknya udah berkurang berapa persen. Gitu. Artinya mereka bisa ngandalin tenaga fisik terus gak? Gak bisa. Mereka harus pinter-pinter memanfaatkan teknologi ya. Karena orang itu menjadi mahal, karena jarang. Nah, sementara di negara kayak Indonesia, India ya, yang masih pertumbuhan penduduknya tinggi, mungkin kita akan ke sana tapi enggak sedisruptif mereka yang terpaksa harus ke sana duluan. Kalau saya boleh kasih istilah itu. Ya, even China sebagai populasi terbesar ya, itu juga udah mengalami pertumbuhan penduduk terendah saat ini. Dalam berapa puluh tahun terakhir. Ya, dan ini adalah ini adalah konsekuensi ya kehidupan modern. Ini sangat wajar terjadi siklus ini. Ya. Jadi di mana adopsi teknologi itu akan tinggi duluan ya di tempat-tempat yang memerlukannya duluan. Sangat wajar. Ya, dan tapi kalau tanya saya, mungkin gak sih nanti kita suatu hari tadi saya bilang ya conference dengan virtual reality, ya training dengan virtual reality, kerja dengan virtual reality, the answer is most probably yes. Ya, even sekarang aja nih dengan layar segi 4. Iya, betul. Aja kita masih prefer loh work remotely. Apalagi nanti ada hologram misalnya. Iya, lebih seru lagi kayaknya ya. Ya, you can be like as if you are in the room but you're not. Ya, interaksinya bisa kayak gini but this is not the real Hanif gitu. This is just the virtual depiction of Hanif. Iya benar Mas Hanif. Jadi gitu. Tadi jadi emang Mbak Anit itu tipe kalau ngajarin ke waktu itu kita pernah diskusi Mbak. Aku pengen tahu ini Mbak Anit. Imam, kamu suka nonton film? Suka. Nih aku kasih referensi film A, film B. Jadi memang film-film itu secara nggak langsung juga dia pasti akan ada riset dulu kan ya Mas ya? Iya benar. Betul, dia nggak mungkin hanya sekedar udah ngeluarin budget jutaan dolar tiba-tiba hanya sekedar ya fiktif belaka gitu. Iya, pasti ada. Pasti akan ada riset di belakangnya. Ya kecuali kalau di Indonesia mungkin dulu sempat rame perihal pencet tombol hologram, tahu-tahu video. Itu penjelasan korporasi. Iya, tahu ada wah ini video di play gitu. seremonial kita nempelin gini tangan di layar. Ya. Seolah-olah kita sangat futuristik gitu. Bros banget gitu kan. Futuristik sekali. Bener ya. Tentu tapi mau gimana pun
dengan perkembangan teknologi segala Iya. macam itu Yes. tentu perlu yang namanya tetap kolaborasi itu ya Mas Hanif. Iya, iya, Yes. betul. Makanya mungkin tadi kalau di awal kita bahas soal RTO gitu ya, Iya. bahwa bahkan investigasi internal tim Microsoft aja, saya baca sebuah artikel gini ya Mbak ya. Jadi mereka melakukan investigasi internal selama WFH di pandemi, itu hasil investigasinya adalah mereka jadi karyawan tuh jadi less kolaboratif, terus jadi koneksi antar karyawannya berkurang, sama jadi ada more silo gitu Mbak di antara departemen-departemen. Nah, apalagi nyalakan ini kan agile consultant ya, company. Kalau di agile itu kan ada istilah bahwa less silo is better, more kolaboratif, more better gitu kan ya Mbak ya. Nah, ini Mbak Anita setuju gak sih bahwa sebenarnya kalau working remotely itu akan membuat more silo tadi gitu Mbak? Iya, ini kayak sebuah paradoks ya. Kalau nyalakan people dan teman-teman di sini googling mengenai 12 agile principles, 12 prinsip agile, sebenarnya prinsip agile itu mengedepankan face to face interaction. Iya. Ya, bahkan di dunia agile dikenal istilah co-location. Co-location. Kita bekerja bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Ya, sehingga itu dianggap kok kenapa penting, karena tadi ya ketika kita memerlukan kolaborasi cross fungsi, ya tim finance, tim software, tim product, tim operations harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk menciptakan sebuah produk, maka lebih efektif kan kalau ditaruh aja di satu ruangan. Iya. Betul. Ya paling enak kan? Langsung aja, langsung kenal orangnya, langsung kenal working style-nya, langsung ngerti level of knowledge-nya, working preference-nya, betul? Ya langsung kelihatan gitu. Dan tiap hari berinteraksi, ya gimana gak kenal ya? Iya. Ya bahkan di dunia agile ada istilahnya osmosis communication. Osmosis ya, merembes. Kalau saya duduknya deketan terus, ilmu kamu merembes ke saya loh. Karena saya lagi ngobrol mengenai suatu permasalahan, kamu gak sengaja dengar padahal kamu lagi laptopan di sebelah saya. Maka ilmunya osmosis ke kamu. Ya, disebut osmosis. Osmosis communication. Ya itu sebenarnya istilah dunia IPA ya, di mana air itu merembet ya. Kalau kita taruh gelas nih isi air, kita taruh kain ya, ujungnya doang ya, kainnya ditaruh di luar. Lama-lama semua kainnya basah. Karena airnya itu merambat dengan cara osmosis. Makanya di dunia agile ada istilahnya osmosis communication. Nggak dengan sengaja gitu berbagi pengetahuan, tapi karena bareng-bareng terus co-located, maka terjadi osmosis communication yang tingkatnya sangat tinggi. Maka saya jadi tahu Hanif ngapain aja sih kerjaannya, proyek dia apa ya, dia sampai mana ya. Oh dia lagi ngalamin masalah tuh, bisa ketahuan. Itu yang ingin dicapai oleh agile. Agility. Ya, dengan co-location dan dengan osmosis communication tadi ya, dan cross functional collaboration. Nah tapi paradoksnya adalah agile juga mengedepankan yang namanya adaptasi. Benar. Jadi paradoks nih kan? Iya. Nah di dunia pandemi dan post pandemic world, apakah dan tentunya ya disrupsi teknologi yang luar biasa cepat dan virtually borderless situation, saya pakai term saya sendiri aja ya. Keren. Ya. Jadi akibatnya kita harus beradaptasi kan. Apakah ini juga harus 100% plek-plek begini caranya? Enggak juga. Ya, contohnya co-location. Ya enggak mesti sering-sering. Kalau saya di multinational projects gimana? Masa saya paksain pada pindah ke Jakarta? Betul. Ya, dari Bangalore, ya, dari Polandia gitu, dari Warsaw sini kamu tinggal di sini 6 bulan kan enggak juga toh? Pertama mahal. Ya, kedua belum tentu kan dia mau kan, karena keluarganya mungkin harus ditinggal dan lain sebagainya. Jadi gimana sih kita bisa mengoptimalkan ya tools dan teknologi yang ada, betul gak? Stay agile, tapi gak mesti 100% kayak begitu. Still be adaptive gitu. Ya again ya, di knowledge work masih mungkin gak sih kolaborasi itu dengan dilakukan secara virtual? Mungkin. Ada kecenderungan silo gak? Ada aja, tapi jujur ya, kadang-kadang udah dimasukin satu ruangan tetap silo. Iya lagi bener. Bahkan satu departemen aja suka bisa ini ya, satu departemen beda tim kadang bisa. Jadi gak ada jaminan ya, walaupun kita udah satu ruangan setiap hari nih, lu ngeliatin gue 10 jam sehari, kita jadi gak silo gak juga. Jadi apa yang mesti dibenerin?
Nah itu dia Mbak. Apa Mbak? Itu pertanyaan. I'm glad you ask. First and foremost, Iya. it's a mindset issue again. Mindset lagi. Semua tentang mindset. Mindset lagi kan? Ya, Iya. kalau kamu terbuka terhadap perubahan, kalau kamu punya spirit yang baik ya, ingin delivering the most value. Betul gak? Yes. Kalau kamu terbuka terhadap ide-ide, kalau kamu mengerti bahwa ini adalah kerja tim, bukan kerja isolasi, maka sebenarnya maupun secara virtual pun bisa gak sih kita mencoba, let's reach out together yuk, let's talk on the phone yuk. Iya. Bisa. Bisa. Saya buktikan itu dengan in my last organization ya, waktu saya full time employment, saya join first day itu 23 Maret 2020. Iya. Exactly PSBB dimulai. Iya betul. So I Betul. never see my team physically sampai 2 tahun kemudian. Wow. Ya almost 2 years ya. 1-2 adalah ketemu di event setelah mulai dibuka-buka dikit ya. PPKM yang harus tes antigen dan lain-lain adalah di event-event yang tertutup. 1-2 saya ketemu seluruhnya almost 2 years baru ketemu. Ya, kerjaan jalan nggak? Jalan. Ya. Jalan. Saya berhasil kenal mereka nggak? Bisa dan lucu ya. Mungkin 1,5 tahun kemudian akhirnya kita ketemu Bu Anita. Ya akhirnya saya juga ketemu kamu. Secara fisik ya, secara virtual, secara telepon, video call udah kenyang gitu. Iya. Ya every single day. Jadi bisa nggak kita break silence itu dengan cara virtual? Tetap bisa. Tetap bisa. Walaupun kalau bisa secara fisik memang lebih baik. Betul. Tetapi tidak menjamin juga kalau secara fisik ketemu face to face pasti juga 100% efektif. Iya. Ya ini kembali lagi ke orangnya. Ya, ke mindsetnya, ke tipe orangnya, ke bagaimana perusahaan itu driving culture. Bagaimana perusahaan itu menilai sukses. Kalau suksesnya sangat silo ya hasilnya silo. Iya. Kalau success factornya itu sangat kolaboratif, hasilnya juga kolaboratif. Yeah. Semua ini bisa di arrange, bisa dinavigasi, bisa diatur. Ya, jadi ada plus minus. Bahkan saya menurut sekarang kita harus embrace kalau teman-teman masih stick ya to the mindset bahwa nggak bisa nih kalau nggak 100% WFO pasti nggak produktif. Saya sangat menyayangkan karena jangan-jangan talent yang bagus itu tinggalnya di Yogyakarta. Oh iya bener juga ya. Ya, and they are like twice cheaper. Ya. Iya. See, you need to open your mind. Ya, dan karena kenapa kok bisa cheaper? Ya dia tinggalnya di situ, Iya. makanannya sepertiga harga Jakarta, no wonder dia cheaper kan? Benar. Iya. Gitu kan? Kita pinter-pinternya ya memainkan semua elemen yang kita miliki. Jangan jika gini harus begini selamanya, itu nggak bisa lagi kita terapkan, apalagi di post pandemic world ini ya, yang sangat bersinggungan dengan era society 5.0 ya, bagaimana Yes. human and machines and system itu akan side by side. Whether we will live in peace, I don't know yet. Iya. Ya, karena ada beberapa film ada yang akhirnya rata-rata bilangnya nggak akan live in Iya peace. sih semua ya Mbak. Apalagi kalau Iya. saya lupa nama series. Aduh favorit saya tapi udahlah. Dia ada series tentang future masa depan Iya. juga di Netflix. Saya lupa judulnya tapi ya aduh. Iya. Ya udah deh, ntar. Itu yang endingnya semua jelek. Ready Iya. Player One bukan? No. Black Mirror. Black Mirror. Saya nonton. Itu bagus banget ngomongin future AI dan segala macam. Iya. Series ya 3 season Iya, itu. karena sekali lagi ya semuanya itu menjadi sangat relatif ya, space and time Iya. itu become very very relative ya. Dan kita akan questioning humanity ya in the near future gitu. Ya karena semuanya serba teknologi dan kita mampu ciptakan lagi Iya. ya as a Iya, human iya, being iya. gitu. Sehingga kita harus mempertanyakan ya how far do we wanna go gitu loh. Ya kalau yang bagian itu saya berharap bukan sesuai dengan film-film ya endingnya. Hopefully in my view we should be able to live with machines ya, with system, Yeah. with AI itu side by side in peace. We Yeah. have to make it happen.
Ya. Ya, ini aku baru cek juga nih Mbak. Jadi Ya. ChatGPT ini juga baru keluar nih Mbak. Oh, ChatGPT 4o. Ya. Itu yang lebih canggih. By the way ini skrip dibikin sama 4O. Oh iya Mas. Iya. Iya canggih ya. canggih. Iya benar sih Mbak. Banyak yang bilang kayak misalkan kita itu nggak kalah sama AI. Iya. Sedikit lah kemungkinannya. Persentase kecil. Tapi kita akan kalah sama orang yang menggunakan AI. Iya. Gitu. Balik lagi prinsip agile. Prinsip. Adaptive. Benar. Iya. Oke, artinya untuk agile approach ini bisa untuk support tadi selain memang menerapkan agile ini remote juga bisa ya Mbak ya? Bisa, harus bisa. Harus bisa. Harus bisa bahkan. Iya. Harus kita embrace remote working itu. Betul. Ya, di konteks yang tepat ya, garis bawain. Iya. Ya, ada beberapa work yang mungkin memang sulit ya, bahkan mungkin hampir nggak bisa kita terapkan ya, gitu loh. Ya, Oke. tetapi ada area-area lain yang bisa gitu dan akan semakin dimungkinkan dengan teknologi ya. Iya. Kebayang kalau misalnya nanti suatu hari ini di angan-angan saya ya. Iya. Kita kelas kesenian gitu ya, seni mematung. Kan selama ini kan mahasiswanya mesti datang ya, Iya. ngeliatin mungkin gurunya, dosennya mahat gitu ya. In the future when that will be replaced by virtual reality, bahkan 4D printing, Iya. ya, things will be possible. Ya, without us have to be like 100% present physically in the classroom. Ya, jadi ada hal-hal yang akan enabled by technology. Ya, kurang Iya, lebih iya. seperti itu. Saya nggak bilang diri saya futuris ya, karena saya selalu mikir-mikir pros and cons dari sesuatu. Yes. Ya, but unfortunately gelombang disrupsi teknologi ini tidak bisa dihentikan. Iya. Oh. Ya, diregulate bisa ya, dimanfaatkan bisa, dihentikan tidak bisa. Tidak bisa. Ya makanya kita Gitu. harus beradaptasi tadi ya Mbak. Kita harus beradaptasi dengan yang tadi Imam bilang ya, ya dengan adanya AI dan segala macam ya, gimana beradaptasi bahwa ada tools-tools baru nih yang bisa bikin kita lebih produktif. Ya. AI will replace human nggak tergantung di area apa ya. Ya, tetapi tentu orang masih menahan itu ya. Iya, Gitu. iya. Karena kalau dibilang kelebihannya mesin itu sebenarnya apa sih, nggak pernah capek kan? Yes, betul. Kemampuan komputasinya tinggi dan nggak pernah capek. Dia bisa komputasi 24/7. Iya. Nah, manusia on the other hand yang menciptakan si mesin, padahal yang menciptakan ya penciptanya nggak bisa 24/7. Jadi kalahnya kita sama mesin tuh di situ. Kemampuan komputasi kita terbatas. Padahal kita yang menciptakan kemampuan komputasi. Ironis ya. Saya ulang. Kita yang menciptakan kemampuan komputasi. Ya, tetapi kita tidak bisa bersaing dengan kemampuan komputasi yang kita ciptakan. Oke. Kayaknya harus dibikin itu nanti teksnya. Sebelum nyalakan people muter-muter ya otaknya, Iya, iya, finite iya. loop. Oh, iya, Ya. Tolong Mas Arif nanti di highlight ya. Ya. Siap katanya, siap. Oke. Nangkap sih Mbak, nangkap. Jadi Nangkap ya. intinya dengan semua perubahan tren, disrupsi segala macam, kita memang harus tetap beradaptasi. Harus beradaptasi. Dan mengedepankan tadi kolaborasi tadi. Kolaborasi. Mantap. Iya. Mbak ini terakhir ada nggak Mbak pesan-pesan terakhir untuk menutup diskusi kita hari ini, karena perdebatan WFH itu ya mungkin di luar sana masih pro Iya. cons lah. Jangan ada yang lebih produktif di kantor, di WFH lebih oke. Mbak ini ada nggak? Ya, karena ini adalah tadi ya pertikaian tiada berujung ya so far ya antara employer dan employee, maka Iya. pesan saya harus dua. Buat employer atau buat all the line managers, all people managers out there ya, Iya. sama buat employee-nya. Ya, kadang-kadang kita ada di dua posisi itu kan. Kita juga adalah employee tapi kita juga punya tim. Ya, basically untuk employer atau buat people manager ya, kembalikan ke konteks ya. Daripada kita memaksa sesuatu yang resistensinya tinggi, might as well kita coba ya sedikit kebebasan bertanggung jawab dengan bagaimana mengukur pertanggungjawabannya. Nah, karena kadang-kadang kita memaksakan sesuatu yang kamu harus di kantor jam 9 ya. But then what? What value is created from that? Have we ever asked ourselves? Ya, apa yang kita dapetin dari itu? Yang penting saya merasa secure aja. Kamu physically ada di sini. Kalau saya akan berpikir sebaliknya. Kamu physically ada di sini tapi secara pikiran dan mental nggak ada di sini. Itu lebih berat buat saya. Benar. Waduh. Iya. It's even more difficult for me.
Karena you cannot bring the best out of you, which I expect. Jadi buat saya lebih penting mentalnya present. Iya. Ya, ide-idenya dan kerjaannya present daripada physically present kalau buat saya. Ya, walaupun physically present itu perlu ya once in a while ya. Untuk tadi ya, untuk team collaboration, cohesiveness, betul gak? Kita masih perlu itu, atau beberapa kerjaan perlu secara fisik. Jadi coba put the measure and educate your team ya, about the importance of kebebasan bertanggung jawab. Ajarin mindsetnya, ajarin why we are doing this. Karena kita berbasis value, it's all about value. And value itu works two way kan. Sekarang gini, kalau value bagus buat perusahaan dengan investment lebih sedikit mendapat lebih besar, namanya ROI-nya lebih tinggi ya. Yes. Perusahaan senang, kamu juga senang. Ya, kamu bisa tertawa lebar tiap kali laporan keuangan di announce ya, you will smile because you know itu ada direct correlation with your bonus, with all the facility that you will get. It's a win-win. Nah, untuk employee nih, saya tahu commuting itu is like painful, super painful, and sometimes we don't wanna be in this place gitu. We wanna be somewhere else. Ya, we wanna do some relaxation karena kita lagi full atau lagi penat dan lain sebagainya. Tapi kalau belum tercapai kondisi itu, tunjukin dong bahwa kamu trustworthy. Ya, kalau semua orang akhirnya trustworthy, isn't it? Dan company akan mikir-mikir kan, bahwa kenapa ya gue harus maksain orang datang dan sewa semua ruangan ini gitu kan? Bisa jadi, ya. Tetapi tunjukin dulu kamu trustworthy, kamu bisa dipercaya, kamu diberi kebebasan, tapi bertanggung jawab. Jangan langsung marah ya. Kita ini kadang-kadang sumbunya pendek. Dan saya selalu bilang, if you already try your best, ya, you try to be flexible, ya, sudah berusaha beradaptasi, value-nya sudah luar biasa bagus, sudah mengkomunikasikan dengan baik dan dipaksa fingerprint, ya, terus-terusan fingerprint. Again, saya selalu bilang, the beauty of being an employee adalah you can leave. If you think that I don't want to live this way, you are free to go. Saya udah pernah bilang ini. Iya, betul. But don't go just because you go ya. Go because you have accomplished something, you try something, you try to make a difference, then you think like, okay, this is not working nih, because mungkin saya masih punya anak balita, atau orang tua saya sakit, atau saya commuting one way 3 jam. Ya, dan saya merasa drain out, menjadi tidak produktif. How long can you live that kind of life? Ya, you need to make a decision. Betul gak? And if you think that the company gak akan pernah membuka pemikiran mereka dalam jangka dekat ini, sebagai employee, you can choose other employer. Ya, karenanya employer hati-hati ya. Kadang-kadang nih, kita belum bilang tadi ya soal apa fitur-fitur future of work dari segi HR ya. Artinya salah satu yang bisa menarik talent. Nah, ini aku pakai bahasa HR dikit deh dari tadi. Bahasanya agak mengerikan ya. Salah satu fitur atau benefit yang bisa menarik talent adalah remote working atau flexible working hours. Saya pribadi ya, kalau saya jadi employee lagi akan appreciate that kind of offering. Mungkin akan membuat saya walaupun kerjaannya berat ya, akan berpikir, this is more manageable for me. Daripada mungkin kita di sini sama aja, pokoknya semuanya fingerprint jam 9.00. Saya akan mikir, karena saya ada di arena knowledge work ya, can I live that way or not? Kurang lebih seperti itu. Nyalakan people dan teman-teman semua ya. Sebelum marah, self reflect dulu ya. Self reflect dulu. Iya, jadi nggak kerasa. Kayaknya besok kita perlu bahas soal value driven delivery deh. Menarik ya Mbak ya. Menarik. Iya. Oke. Mbak Hanif, makasih banyak ya buat waktunya. Sama-sama Imam dan Hanif juga. Thank you Mbak. Ya. Thank you Imam. Oke, buat Nyalakan People, jangan lupa untuk subscribe, komen dan like di Nyalakan Podcast, dan follow
follow di Instagram kita di nyalakan.id. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin request topik mau bahas apa, itu silakan komentar di Nyalakan Podcast di YouTube. Silakan drop di komentar atau DM ke kita kira-kira mau bahas apa nih di Instagram. Yes. Oke, thank you Mas Hanif, thank you Mbak Anita sekali Thank lagi. you. Dan see you di Mbak next episode. Bye. Bye. Have a nice People. day.